Baik, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Karena itu siapkan hati dan seluruh keberadaan kita, biar pada pagi hari ini kita dapat mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Karena itu, mari saja kita sekalian untuk bersaat teduh bersama-sama. Kita berdoa biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberikan semangat, gairah baik kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari saya kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan pujian. Katakan layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Melukis
bangsa memuliakan Engkau Tuhan, khususnya untuk jemaat Markuria pada pagi hari. Glory bagi nama ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan ke selesainya. Kami peruntukkan untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami habiskan dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Salami kanan kiri, depan belakang, katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Kita mau angkat pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Kita percaya Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Dia tetap berdiri. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus
Kemudian ada menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada menyatakan cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ada, kita mau memberikan persembahan. Untuk yang bertugas, saya mau maju ke depan. Dan di depan ada kotak untuk kotak pembangunan. Jadi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan bantu pelayanan di tempat ini, silakan setelah memberikan kolektor bisa maju ke depan dan memasukkannya dalam kotak yang sudah disediakan. Saya minta Pak Eko membawakan kantong kolektor. Terima kasih Bapak yang dalam surga, kami kembali di sini karena pemurah-Mu yang begitu besar terhadap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapak memberkati selama seminggu ini. Kami percaya Yesus selalu memelihara anak-anaknya yang setia kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang hidup, Bapa yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi apakah kita mesti serahkan semuanya kehidupan kita ke tangan-Mu Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan berkat yang Engkau berikan dan kami mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, semoga kami akan memberikan persembahan. Kami yakin Tuhan akan sucikan kami, hati kami yang memberi serta persembahan ini beri berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian berkat anak cucu.
Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian bersama Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang menopang setiap hidup kami, Tuhan. Walaupun kami dalam lembah kelam, tapi kami percaya bersama-Mu Tuhan kami akan melewati semua itu. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya Pulihkan setiap kami, Tuhan. Tuhan, Pulihkan setiap kami. Engkau yang Memberikan yang terbaik. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jangan berdiri berdiri. Kita bagi pujian ini kembali. Kita imani lagu ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
bersyukur Tuhan untuk perkenanan-Mu kepada kami semua. Sampai hari ini Tuhan menolong dan memelihara kami. Dan kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami dalam kehidupan ini. Seringkali kami karena tidak setia dengan Tuhan, dalam kehidupan keseharian kami tidak menunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau berkenan selalu bersama dengan kami. Bapa Surgawi, sementara kami akan mendengarkan satu bagian di firman-Mu. Berkati kami, dan bila kami fokus untuk beberapa menit ke depan, kami mau mendengarkan mungkin ada hal-hal yang perlu kami catat untuk bisa kami ingat kembali pada saat kami membaca catatan kami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, dan bila kami belajar bersama di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Ya. Ya, kita bersyukur ya di pagi hari ini. Nah, jadi suatu kali ada sebuah sayembara untuk sayembara adalah barang siapa yang bisa menyeberangi sungai ke seberang yang penuh dengan buaya, maka dia akan mendapatkan uang 100 juta rupiah. Ya. Tapi harus menyeberangi sungai ya, dari seberang jalan sampai ke seberang, maka kalau dia lolos, dia akan dapat uang 100 juta. Pada saat diadakan festival ini, orang banyak kumpul, ya. Tapi begitu lihat buaya, orang jadi takut. Satu pun nggak ada yang 1 jam berjalan, nggak ada yang berani nyebur ke sungai, ya. Dan kemudian tiba-tiba ada satu orang yang nyebur, buah, dan dia begitu semua orang bersorak, dan dia berenang begitu cepat sampai ke seberang sana. Dan dia ngos-ngosan, ya. Kemudian dia dijemput, dibawa ke seberang. Kemudian orang-orang pada wawancarai dia, "Wih, kamu keren banget, kamu gila, keren banget, bisa nyeberangi banyak buaya di situ dan kamu nggak digigit sedikit pun. Dan kamu mau diapain tuh duit 100 juta?" Dan kemudian si abang ini bilang, "Saya nggak peduli uang 100 juta. Saya hanya mau tahu siapa tadi yang dorong saya melewati sungai itu." Dan kemudian istrinya di belakang nyahut, "Tadi saya, Pak," katanya. Kan lumayan Pak dengan 100 juta, ya. Nah, jadi kita sejak gereja mula-mula ada, kita kemudian bertumbuh sampai hari ini, itu bukan karena ada yang mendorong kita, tetapi itu karena kita menjalankan, kita bagian dari visinya Tuhan, ya. Ketika Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 28 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, itu adalah visinya Tuhan, supaya menjadikan dunia ini adalah semua jadi bangsanya Dia, jadi muridnya Dia. Nah, kita bukan orang Kristen yang kemudian didorong, dan kemudian kita nggak tahu ngapain kita menjadi orang Kristen. Nah, tema kita sangat menarik, adalah bertambah lebih luas, ya. Saya akan baca kepada kita di 2 ayat aja, sebenarnya 1 pasal ya, tapi 2 ayat aja. Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3. Saya akan baca kepada kita. Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3. "Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bagi tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi." Ya, mungkin kalau kita nggak biasa mendaki, maka istilah-istilah ini kita nggak terlalu familiar ya, nggak terlalu terbiasa. Tapi bagi orang-orang yang suka berkemah atau suka naik gunung, mungkin ini kalimat yang biasa bagi mereka ya. Saya juga nggak terlalu familiar dengan istilah-istilah ini. Pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Nah, apalagi anak muda milenial yang generasi Z pasti nggak ngerti ya. Tapi itu gambaran bahwa Tuhan Yesaya sedang ngomong kepada bangsa Israel supaya kemahnya dibentangkan ya. Nah, jadi gereja ya, saya percaya orang membangun usaha, membangun bisnis,
dan dalam hal rohani juga orang membangun gereja, tujuannya bukan untuk bangkrut, betul ya. Kita bukan misalnya pecel lele dan kemudian 1 bulan nggak laku, kita sedih. Tujuan kita bukan untuk bangkrut, tujuan kita supaya usaha kita berkembang, bahkan kita bisa ekspansi, bisa buka toko lebih banyak. Misalnya selama ini di Harapan Indah, mungkin tahun depan di Sumarekon, Mall Bekasi, dan sebagainya. Nah, itu semua tujuan kita. Nah, demikian juga dengan gereja. Tujuannya adalah untuk bertambah lebih luas, lebih banyak orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kepada siapa Injil diberitakan? Ya. Mungkin itu adalah pertanyaan bagi kita. Tapi sebelum itu saya akan ngasih tahu kita dulu apa konteksnya Yesaya 54 ini, Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk di tema kita. Nah, jadi konteksnya Yesaya 54 ini adalah Allah memberikan semangat kepada orang-orang buangan pada waktu itu dengan menjanjikan keadaan baru yang akan mendatangkan berkat dan sukacita. Jadi pada waktu itu orang-orang Israel mereka sedang di pembuangan. Nah, jadi walaupun Yerusalem kering dan tandus, akan tetapi tiba saatnya ketika orang percaya sejati akan berjumlah lebih banyak daripada pembuangan sebelumnya. Jadi ini adalah kata-kata penghiburan Yesaya yang disampaikan Yesaya kepada orang-orang Israel. Jadi dia berkata bahwa kamu harus semangat, ya, kamu akan melewati masa-masa ini dan nanti jumlahmu jauh akan lebih banyak dibandingkan jumlah yang sekarang. Ya, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dikatakan Yesaya di ayat ketiga. Nah, jadi para penafsir berkata, kemungkinan ini mengacu kepada orang percaya yang setia di antara orang Yahudi yang kemudian mereka menyebarkan Injil Kristus kepada banyak negara pada zaman Perjanjian Baru. Dan itu terbukti ya. Nubuatan Yesaya itu sampai hari ini kita merasakannya karena perkembangan orang-orang Israel, kemudian ada orang-orang Yahudi yang berkebangsaan Yahudi yang kemudian bertobat dan kemudian sampai efeknya kepada kita sampai hari ini. Nah, pertanyaannya adalah sederhana saja, kepada siapa Injil diberitakan dan untuk apa? Mungkin kita yang tidak terbiasa dengan ini, mungkin kita berpikir, ngapain sih kita repot-repot mikirin orang selamat atau tidak? Toh saya sudah selamat kok, ngapain lagi mikirin dia? Ya. Nah, ini jadi orang Kristen namanya jadi orang Kristen yang egois. Ya. Kita maunya cuma di surga sendiri aja, biar supaya kalau nggak ramai surga kan kaflingannya lebih banyak. Ya, terus halamannya lebih luas, kita lebih enak. Biarin aja mereka masuk neraka ya. Nah, itu namanya Kristen yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, jadi kepada siapa? Nah, ada dua hal hari ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kepada siapa Injil diberitakan. Yang pertama dulu yang harus kita tahu adalah untuk membangun diri kita sendiri. Jadi Injil tidak hanya tentang dulu yang kita dengar. Ya, kalau saya tanya semua di antara kita sudah pernah dengar Injil, pasti katanya sudah pernah. Kapan? Dulu. Ya. Kapan Anda diselamatkan? 20 tahun yang lalu. Nah, tetapi kita perlu mendengarnya lagi sekarang secara berulang-ulang. Ya. Karena kenapa? Buat apa? Karena jika Injil mengingatkan kita setiap pagi misalnya tentang keselamatan dari Tuhan, tentang kabar baik dari Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang betapa Tuhan berkorban bagi kita, maka pada saat kita bangun pagi pun pasti kita akan bersukacita. Kita akan bersyukur dan kita akan merasa bahwa pertempuran kita hari ini kita akan hadapi bersama dengan Tuhan dan kita pasti menang. Nah, itu gunanya Injil bagi diri kita sendiri, supaya membuat kita menghadapi hari ini lebih pede, lebih kuat, lebih
kita lebih yakin lah apa yang akan kita lakukan. Karena kenapa? Kita tahu Tuhan menyelamatkan kita. Nggak cuma itu, tapi Dia bersama-sama dengan kita untuk melewati kehidupan selama 24 jam hari ini. Nah, itu perlunya Injil harus terus mengingatkan kita. Apakah itu lewat renungan yang kita dengar atau yang kita baca. Ya, nggak cuma quote-quote yang ada di Twitter lah, itu nggak cukup ya. Atau quote-quote yang ada di Facebook, ya cukup kalau ada penjelasannya lumayan ya. Tapi kalau cuma ayat, ya nggak cukup ya, mesti harus ada penjelasannya. Nah, itu perlu untuk mengingatkan kita bahwa jiwa kita membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan Injil setiap hari. Nah, jadi seperti di Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19, bisa dibuka. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Atau teman Bapak Ibu yang sudah membuka, tolong dibaca. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kalau sudah, kita tolong. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Silakan. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya Dia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun Dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, jadi Paulus berkata kepada jemaat Efesus, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Ya, jadi hidup mereka diharapkan oleh Paulus terus hidup di dalam Injil. Nah, banyak orang percaya berpikir bahwa kabar baik adalah berita lama. Injil itu berita lama, sudah basi, tidak menarik lagi. Sebenarnya kita belum terlalu banyak mendengar tentang Injil sebenarnya. Ada banyak hal. Kalau kita baca Alkitab itu, hampir setiap saat kita baca selalu ada hal yang baru yang kita tahu. Ya, masalahnya Alkitab tidak akan menarik kalau kita tidak pernah baca dan kemudian kita nggak tahu cara memahaminya. Ya, nah itu nggak akan menarik Alkitab sama sekali. Nah, coba Bapak Ibu biasakan membaca Alkitab, kemudian bisa ditanya apakah dicatat di sampingnya kalau Bapak Ibu punya Alkitab yang biasa, atau kalau aplikasi kan ada note-nya ya. Ya, taruhlah di situ pertanyaan apa yang membuat kita kemudian oh iya ya, kita semakin pengen tahu tentang firman Tuhan. Nah, jadi Injil itu seperti berlian yang semakin indah. Injil memiliki keindahan yang tak terbatas. Tidak pernah ada habisnya kalau kita baca Injil. Pada saat kita lagi terluka, baca Injil, kemudian itu menguatkan kita. Pada saat kita kehilangan harapan, kita baca Injil, pasti ada harapan yang baru. Ya, walaupun di Bekasi macam-macam harapan ya. Bahkan terakhir pun masih ada ujung harapan di Bekasi. Tapi harapan dari Tuhan jauh melebihi ujung harapan yang ada di Bekasi. Jauh lebih hebat ya. Bekasi masih terbatas, ada ujung harapannya. Kalau firman Tuhan, Injil, itu nggak ada ujungnya ya. Jadi harapan kekal, nah, itu yang belum ada di Bekasi. Pak Tera bisa bikin perumahan nanti namanya perumahan harapan kekal. Itu ide usaha ya. Atau pecel lele harapan kekal, ya keren ya. Nah, jadi semakin kita melihat Injil, semakin kuat dan semakin lama kita memahami tentang iman kita kepada Kristus. Ya. Jadi Injil tidak pernah membosankan, selalu indah, selalu ada hal yang baru yang kita bisa pelajari. Kalau ibu-ibu mungkin yang melihatnya, kalau lihat berlian ya, saya pernah lihat berlian di Lombok. Ya, kita dikasih lihat dan ternyata berlian yang asli dengan yang tidak, yang paling mahal dengan yang biasa-biasa itu banyak bedanya. Yang paling mahal biasanya segi-seginya lebih banyak, terus lebih bening, dan mata itu ada kepekaan tersendiri. Walaupun saya nggak pernah beli berlian,
nggak pernah lihat, saya bisa peka, wah ini asli nih, bagus, ya. Dan keindahannya luar biasa indah memang, apalagi ditaruh lampu di atasnya, wah itu saya lihat ibu-ibu yang melihat, wah tiba-tiba lengket dengan suaminya, ya. Untung nggak ada lomba ini nyebrang sungai yang ada buayanya, pasti didorong suami supaya dapat berlian. Nah, jadi Injil jauh lebih menarik dibandingkan dengan berlian. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, semakin kita melihat Injil, semakin kuat dan semakin dalam kita memahami iman kita kepada Kristus. Ya, saya nggak tahu kita dalam beriman seperti apa. Mungkin ada orang yang berpikir begini, saya memandang Tuhan adalah Tuhan yang baik, selalu menjawab setiap pergumulanku. Apapun yang aku inginkan, Tuhan selalu jawab. Dia selalu melihat Tuhan dengan positif, dengan sangat baik. Ya, tapi ada juga orang melihatnya lebih dalam lagi. Ada orang yang melihat begini. Ada saatnya memang Tuhan sepertinya diam aja pada saat saya terjadi sesuatu, pada saya kehilangan apa yang saya kasihi, pada saat saya dirugikan, pada saat saya ditipu dan sebagainya. Dan saya merasa bahwa itu adalah bagian dari kehidupan yang saya nggak perlu menyalahkan Tuhan di situ. Ya, ada orang yang semakin dalam mengenal Kristus. Nah, jadi saya nggak tahu tingkat pemahaman kita tentang iman kita kepada Kristus seperti apa. Apakah hanya yang baik-baik saja, atau sudah sampai di level di mana kita tidak dalam satu hal pun dalam hidup kita nggak akan menyalahkan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada kebutuhan yang lebih mendesak dalam mengikut Kristus selain secara teratur mengingatkan hati kita sendiri akan kebenaran Injil. Ya, kita mesti harus setiap hari mengingatkan diri kita, saya perlu Injil setiap hari. Injil mengubahkan kita. Injil itu apa sih? Itulah kabar baik tentang kelahiran, kehidupan, pelayanan Kristus, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Nah, itu Injil berbicara tentang semua itu. Ada banyak hal, pengorbanannya, penyelamatannya atas kehidupan kita, penyertaannya dalam kehidupan kita. Nah, itu untuk diri sendiri. Sekarang, buat apa kita memberitakan Injil? Injil untuk siapa? Yang kedua adalah untuk menyelamatkan orang lain. Seberapa di sini kita yang peduli dengan keselamatan orang lain? Ya, puji Tuhan ada beberapa orang. Pernah nggak memikirkan Ustadz Abdul Somad supaya dia masuk surga? Nah, lebih pilih mana? Lebih senang mana Pak Ustadz Abdul Somad masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga? Luar biasa. Kalau saya sebenarnya pengen dia masuk neraka dulu. Habis itu nanti dia baru bertobat. Itu maunya saya ya. Oke, saya perlu belajar kepada Bapak Ibu semua yang ingin beliau supaya masuk surga. Nah, itu adalah bentuk kepedulian kita supaya jiwanya juga diselamatkan. Walaupun ada orang-orang yang menyakiti kita, kita masih ingin dia masuk surga. Gitu ya. Meteo setuju nggak? Setuju ya? Orang yang menyakiti Anda masuk surga atau neraka? Orang yang menyakiti Anda lebih suka mana dia masuk surga atau neraka? Surga. Wah, rohani sekali ya. Oke. Nah, jadi memang kalau ditanya secara umum, kita semua punya beban yang sama supaya orang lain juga diselamatkan bagi Kristus. Ya, bukan untuk kita, untuk Kristus. Nah, jadi untuk apa Injil diberitakan adalah untuk menyelamatkan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang profesor bernama Tuan B, ya Mr. B. Ini benaran ya, ini bukan istilah. Dia namanya Tuan B. Dia seorang profesor di Universitas Beijing di Tiongkok ya. Di Cina dikenal sebagai, jadi Universitas Beijing ini dikenal sebagai Harvardnya Cina. Jadi kalau di Indonesia ya ada UI lah ya, ada Gajah Mada ya, itu Harvardnya Indonesia ya. Walaupun jaraknya Harvard nomor 1 ya, mungkin
kampus kita di Indonesia yang paling bagus di nomor 170 ya. Tapi itu setiap negara ada levelnya masing-masing. Nah, Tuan B adalah seorang profesor ternama di kampus tersebut. Jadi suatu kali dia membuat lelucon di kelas. Jadi pada saat dia lagi mengajar, sang profesor dia berlelucon tentang pesta komunis. Cina, mereka adalah rata-rata menganut paham komunisme ya. Dan kemudian sekelompok mahasiswa yang ada di ruangan itu penganut komunisme, mereka tersinggung. Lalu apa terjadi? Mereka melaporkan sang profesor di polisi. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya pada saat profesor masuk kampus, kemudian dijemput oleh beberapa orang polisi di kampus tersebut, dan kemudian dia dibawa ke penjara yang sangat dingin. Itu adalah penjara komunis di Cina, terpencil. Kemudian dia tanpa pengadilan, tanpa peringatan, langsung dijebloskan ke penjara ya. Kalau kita kan bisa melihat di Indonesia ini kan harus ada SOP-nya, nangkap orang, kemudian jadi saksi dulu, jadi tersangka, kemudian selama kemudian akan diadili ya, kemudian nanti akan diputuskan hukumannya, apakah hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati seperti yang kita sedang saksikan ya akhir-akhir ini. Nah, jadi saya lanjutkan cerita profesor ini ya. Nah, jadi Profesor B dia hidupnya berubah total dalam sekejap ya. Dari seorang dosen memiliki posisi akademik yang sangat hebat di kampus, tiba-tiba dia berubah jadi pesakitan di jeruji besi. Nah, jadi sekedar informasi bahwa saat ini penjara Tiongkok adalah salah satu penjara terburuk di dunia. Ya, kalau sering kita nonton di film Hollywood itu ada salah satu penjara di Amerika yang paling terkenal, namanya penjara Guantanamo. Jadi orang yang pernah ke situ dianggap sudah pernah mati dan kemudian bisa hidup lagi. Ya, jadi orang yang bisa selamat dari penjara Guantanamo berarti dia dianggap sudah pernah mengalami penderitaan terburuk di dunia ini. Ya, karena disiksa sedemikian rupa. Nah, jadi Profesor B dia ditempatkan di tempat terburuk. Di situ banyak penyakit, penuh dengan penyiksaan dan kematian. Dan kematian di situ itu yang paling diharapkan oleh para penjaganya. Orang nggak peduli dengan orang yang ada di dalam. Nah, jadi Profesor B dia sangat stres, dia depresi. Kemudian menyebabkan pikirannya, dia mulai berpikir, bagaimana kalau saya bunuh diri aja? Memalukan sang profesor ternama ditangkap gara-gara lelucon tentang komunis. Itu beberapa minggu mulai dia berpikir pengen bunuh diri. Jadi suatu sore dalam kesedihannya dia dekatkan dirinya di jendela. Jadi ternyata jendela penjara di Tiongkok itu yang khusus komunis itu nggak ada teralis besinya. Jadi kayak apartemen ya, dia di lantai 8, kemudian dia lihat di bawah ya ada jendela, kita masih bisa keluar. Nah, jadi memang sengaja didesain penjara tersebut bagi orang yang mau mati cepat, itu tidak ada masalah. Jadi kalau Anda sudah bosan di penjara mau terjun dari lantai 8 ke bawah, itu nggak akan ada yang larang di penjara tersebut. Jadi dibiarkan, memang daripada membebani uang negara. Jadi memang sengaja didesain seperti itu, dibikin orang depresi, stres, yang mau bunuh diri dipersilakan dengan baik. Nah, Profesor B dia mulai melihat ke bawah. Kemudian pada saat dia, sebagai informasi ya, Profesor B adalah seorang Kristen ya. Nah, pada saat dia melihat ke bawah, kemudian jantungnya berdegup kencang ya. Aduh, ini ngeri juga nih kalau lihat ke bawah kan, lantai 8 pasti kepala pecah tuh, bisa terbelah dua. Dan kemudian sebelum dia melompat terjadi sesuatu ya. Dia mendengar suara dengan jelas di telinganya berkata, "Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi." Profesor B. Dia kaget. Kemudian dia mundur. Dipikir temannya kan, padahal dia satu sel. Satu orang, satu sel, ya, karena dia dianggap musuhnya komunis. Ya, kemudian dia nggak jadi bunuh diri. Dan di dalam penjara tersebut,
Di situ juga ada profesor yang lain. Ya, kemudian suatu kali mereka lagi istirahat, kemudian temannya profesor yang lain cerita kepada dia, saya juga pengen dulu bunuh diri, tapi kemudian saya tidak jadi karena saya justru dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di penjara ini, dan banyak teman-teman kita di sini yang kemudian percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia kembali ke kamar dan dia berteriak-teriak di dalam kamar, di selnya dia ya, dan dia berkata, "Ya Tuhan, jika Engkau nyata, tolong bawakan saya pengampunan dan kedamaian seperti yang dijanjikan oleh teman saya tadi." Ya, sebagai gantinya kalau Tuhan kasih saya kedamaian dan pengampunan, saya akan memberikan hidup saya dan pelayanan saya kepada Engkau. Dia teriak-teriak di kamar berkali-kali di ruangannya seperti itu ya. Dia lakukan itu terus-menerus. Kemudian kadang-kadang dia berkata begini, "Langit tidak pernah biru, matahari tidak pernah lebih cerah. Melalui lubang jendela yang terbuka ini, saya punya sukacita yang muncul dari dalam hati saya seperti yang belum pernah muncul sebelumnya." Dan dia ulang-ulangi, dia ulang-ulangi selalu di dalam sel tersebut. Kemudian suatu kali para penjaga udah bosan ya, dengan ini orang ngapain sih, ini stres kah atau gimana. Kemudian dia dipukulin, dihajar ya sampai babak belur, dan kemudian tidak pernah berhenti. Lalu dia semakin kencang lagi dia bicaranya. Dia berkata begini, "Saya memiliki masa depan yang cerah di dalam Kristus." Dan dia ulang-ulangi, dia pukulin lagi sama mandor penjara, dan dia tidak pernah berhenti ngomong itu terus. Tahu apa yang terjadi? Akhirnya beberapa mandor di penjara percaya kepada Kristus hanya karena teriakannya kepada Tuhan. Terus menerus meraung-raung deh, "Tuhan, Engkau menyediakan masa depan yang indah buat saya." Setiap hari dia ulang-ulangi, sampai beberapa orang mandor kemudian percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kabar baiknya adalah Tuan B kemudian dibebaskan di penjara. Dia nggak jadi dihukum mati, dia dibebaskan, dan kemudian saat ini dia membangun panti asuhan di pedalaman Tiongkok, dan dia merawat orang-orang miskin dan membawa orang banyak kepada Kristus. Dan menurut kesaksian beberapa orang yang ketemu dengan Profesor B, kalau ketemu dengan Profesor B, kita yang lagi terluka, yang banyak masalah, kita melihat dia berbicara, katanya kita jadi terhibur, kita jadi ada harapan lagi. Bayangkan ya, Profesor B yang tadinya harusnya sudah mati mau bunuh diri karena tekanan dalam penjara, kemudian ternyata dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita kadang-kadang merasa berada di dalam penjara buatan kita sendiri ya. Kita justru terperangkap oleh pikiran kita, kebiasaan kita, tindakan dan masa lalu kita yang tidak menyenangkan. Kemudian itu dia tidak membiarkan kita untuk memberitakan Injil. Mungkin kita dulu pernah ditolak pada saat kita cerita Kristus, kemudian kita diledekin, Tuhanmu, kok Tuhan mati. Dan kemudian karena kita pemahaman teologinya minim, dan kemudian kita takut lagi untuk menceritakan Kristus kepada orang lain. Bapak Ibu sangat kasih oleh Tuhan, kita jangan kemudian terperangkap oleh masa lalu kita pernah dihina karena iman kita, tetapi kita terus harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Paling realistis begini Bapak Ibu, kita nggak mungkin, Bapak Ibu nggak bisa seperti kita ini yang berani kapanpun ya. Jadi cobalah dalam minggu ini cari satu orang aja yang dianggap sudah enak diajak komunikasi. Ya, apakah itu sahabatnya atau temannya, jangan ajak dia jadi orang Kristen. Bukan itu goal kita. Goal kita adalah memperkenalkan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus kepada dia. Atau biasanya ada teman kita yang lagi galau, bisnisnya hancur misalnya, atau dia lagi sakit hati. Itu Injil paling mudah untuk disampaikan kepada mereka.
Nah, jadi ini semua adalah tugas kita, Bapak Ibu. Gereja bertambah lebih luas kalau semua jemaat ikut terlibat menginjil. Amin. Nah, memang kita masih agak lemah ya, saya lihat ya, untuk memberitakan Injil ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar menginjil, di sini ada tempatnya di Bogor ya. Saya bisa nanti, saya kenal ketuanya, itu adalah partner kita. Jadi mereka melayani sehari-hari itu, kerjanya menginjil. Kalau kita kan kerjanya ngantor. Kalau mereka memang kerjanya 8 jam, menginjil. Nah, mereka membuka diri, kalau ada jemaat yang mau dibekali, mereka akan kasih waktu weekend, Sabtu Minggu. Mereka sediakan tempat, kayak asrama, kemudian nanti akan ikut dengan mereka di lapangan menginjil. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau, ya kita akan bisa hubungkan dengan mereka ya. Tapi mungkin ini paling gak menarik ya untuk saya omongin seperti itu ya. Ya, tapi itulah tugas kita. Kemah Injil tidak akan bertambah lebih luas kalau semua jemaat Kemah Injil nggak ada yang menginjil. Ya, nggak akan bertambah lebih luas kita. Jadi semua harus. Jadi mulai minggu ini coba kita pikirkan siapa target yang akan kita sampaikan Injil. Oke ya, saya kasih waktu 1 menit kira-kira dipikirkan siapa target kita minggu ini. Bang Cesar sudah ada targetnya? Temannya pemain musik ya? Sudah ya? Sudah ada kira-kira gambaran ya? Nggak usah susah-susah ya, nanti bisa tanya Pak Gembala tipsnya. Atau mama mertua saya beliau adalah penginjil juga ya. Bisa tanya tipsnya memulai komunikasi seperti apa ya. Jadi intinya goal yang disampaikan adalah ada keselamatan yang Tuhan sediakan ya, tanpa Anda harus berbuat perbuatan yang luar biasa dulu baru Anda diterima. Enggak, kamu apa adanya, yang hancurkah, Anda narkobaankah, Anda pelakorkah, Anda punya kelainan seksual dan sebagainya, Tuhan bisa terima Anda. Nanti selanjutnya baru jangan ngomong kamu harus bertobat dulu, kudus dulu, aduh nanti orang takut. Jangan ngomong itu dulu. Nanti tunggu sampai dia percaya. Jadi siap kita dengan target yang tadi? Ya. Jadi Injil adalah langkah yang paling drastis. Itu adalah salib yang berdarah. Itu adalah pengorbanan anaknya yang tunggal. Injil adalah tentang kekalahan yang menghancurkan dari kematian sampai kepada kebangkitan. Itu Injil. Injil adalah kemenangan. Kemenangan Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Saya minta pemain musik ke depan. Nah, jadi kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Gereja yang ada di dunia ini nggak akan berkembang kalau nggak ada para martir. Ya, kemarin itu 2 minggu lalu saya ada satu kegiatan namanya, saya diutus oleh kantor namanya Jabar Partnership Summit, jadi konferensi para pekerja lapangan. Saya pertama ke situ saya baru kenal semua orang-orang itu, satu pun nggak ada yang saya tahu. Ya, dan orang-orang ini setelah mereka sharing di depan, mereka ini semua penginjil, tapi ternyata mereka ada yang pengusaha, ada yang pemain film, ada yang sutradara, dan mereka ini semua punya komunitasnya, ya. Dan saya terheran-heran melihat mereka begitu begitu hidupnya sangat dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, silakan pakai kemampuannya, apakah kemampuan berbicara, kemampuannya untuk menarik customer, dan itu bisa kita pakai juga untuk memberitakan Injil kepada orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya visi Kemah Injil seperti tema kita adalah bertambah lebih luas. Kita nggak mau kan gini-gini terus, kita jumlahnya begini-begini terus. Kita mau mesti harus bawa orang ke tempat kita. Atau minimal jangan sampai di situ dulu. Kita memberitakan nama Kristus. Amin. Ya, dan mungkin kita berpikir bahwa waduh nanti saya takut ya.
Begitu saya bermasalah nanti memberitakan Injil, kemudian bagaimana kebutuhan keluargaku, kalau saya masuk penjara dan sebagainya, atau jangan-jangan saya dipecat dari pekerjaan kalau saya ketahuan menginjil. Dan saya rasa tidak perlu dikhawatirkan semua hal itu, karena Tuhan pun juga sudah berjanji dalam Alkitabnya. Dan ada satu lagu yang itu bisa menguatkan kita, bahwa Tuhan tahu air mata kita, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu semua keletihan kita, semua pergumulan kita, Tuhan juga tahu. Maka oleh karena itu kita tidak perlu takut untuk memberitakan kabar baik. Supaya apa? Supaya lebih spesifik, kemah Injil semakin bertambah lebih luas. Mari kita berdiri. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tuhan tahu. Ketika bunga bau di ladang, Tuhan kasih bekerja. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, saat kau perlu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati, saat kau butuh, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan, seperti tema kami di hari ini adalah bertambah lebih luas. Dan gereja-gereja tidak akan bertambah lebih luas kalau kami semua diam, pasif, tidak mengambil inisiatif untuk memberitakan Injil kepada sesama kami. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kami kekuatan, seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Profesor P, yang pada saat dia membunuh diri, kemudian Tuhan memanggil namanya, dan dia akhirnya dipakai Tuhan. Tuhan juga pakai kami dalam pekerjaan kami, dalam kemampuan yang kami punya, dalam bermain musik, dalam kami berbicara, mempengaruhi orang lain untuk membeli produk kami. Tuhan pakai kami, supaya kami pakai itu untuk mempengaruhi orang lain, untuk percaya kepada Engkau, dan menerima keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami roh keberanian, supaya kami mau memberitakan tentang nama-Mu. Kami tidak malu memberitakan tentang keselamatan daripada Engkau Tuhan. Dan kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu bahwa Tuhan mendengar setiap tangisan kami, mendengar setiap pergumulan kami, sehingga kami tidak perlu takut dengan resiko pada saat kami memberitakan tentang Injil kepada orang lain. Terima kasih Bapak, berkati firman Tuhan hari ini, dan bila kami punya hati yang peduli akan gereja, terutama gereja Kemah Injil Indonesia, untuk bertambah lebih luas dan semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan Tuhan. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman.
kembali kami menaikkan pujian, hormat, syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena ibadah ini berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga selesai, semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih kami dapat menikmati kebersamaan kami. Kami boleh memuji-Mu, kami menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau bekerja melalui semuanya ini untuk terus menyemangatkan kami dalam menjalani kehidupan rohani kami. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam keseharian hidup kami, dan pakai kami untuk menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menyebarluaskan Injil Kristus, baik melalui hidup kami, melalui pewartaan kami, melalui keputusan-keputusan dan tindakan kami, bahkan sikap kami terhadap sesama kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, biarlah mereka diteguhkan. Terima kasih juga untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, baik yang menyampaikan firman-Mu, worship leader, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia. Kami percaya janji-Mu bahwa semua yang kami lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian pun juga dengan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Kami percaya mereka sudah diberkati dengan firman-Mu, dengan puji-pujian, bahkan semua hal yang terjadi, yang kami nikmati, yang kami alami dalam sepanjang ibadah ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh anggota jemaat Marturia, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja. Biarlah firman-Mu akan menumbuh kembangkan iman kami, meneguhkan, menguatkan kami, memberi kami visi, memberi kami rema dapat agar bagaimana kami jalan hidup ini sehingga hidup kami berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, bersama-sama dengan keluarga Payaman hari ini, kami mengucap syukur untuk anak senat yang Tuhan sudah tambahkan usia sehingga genap setahun. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak ini di tengah-tengah keluarga hamba Payaman, bahkan di tengah-tengah jemaat Marturia. Kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati Payaman dan keluarga. Biarlah mereka menjadi keluarga hamba Tuhan yang dapat menjadi alat Tuhan di dalam tangan untuk memberkati banyak orang. Semua harapan, cita-cita masa depan kiranya Tuhan Engkau kabulkan. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Marturia dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya semua yang dikerjakan dapat menghasilkan ekonomi keuangan untuk dapat mempercukupkan kebutuhan hidup, dan kami juga dapat melayani Tuhan dengan berkat keuangan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Biarlah Tuhan pelihara sehingga kami menikmati hubungan kami sebagai anugerah Allah. Memberkati jemaat Tuhan yang sedang pergumulan sakit, kondisi tubuh yang lemah, Tuhan Engkau pulihkan, sembuhkan mereka. Hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Cynthia, hamba-Mu Ibu Asyu, demikian pun juga hamba-Mu Ibu Novi, dan jemaat Tuhan yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi kalau mereka hari ini lemah, kami mohon kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin punya pergumulan khusus. Kami tidak tahu apa bentuknya, tapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Karena itu Tuhan ulurkan tangan yang penuh dengan kuasa. Mungkin ada rumah tangga yang membutuhkan pemulihan. Tuhan Engkau lawat mereka. Demikian pun juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Bapa di sorga, kami minta berdoa untuk kebersamaan kami sebagai keluarga Marturia. Tuhan satukan hati kami, biarlah kami semakin erat dalam hubungan kami sehingga kami dapat saling membangun di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk pemuda-pemuda kami yang sudah siap untuk berumah tangga. Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan yang akan mendampingi hidup mereka seumur hidup nanti. Terima kasih Bapa. Ayo berdoa juga untuk kebutuhan-kebutuhan bagi gereja ini. Tuhan Engkau tolong mempercukupkan. Tuhan tolong kami, solidkan hati kami agar kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami juga berdoa untuk gereja Remaja Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati penginjilan dalam negeri, luar negeri. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja lain. Tuhan Engkau berkati sehingga ada kerjasama. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Marturia yang sementara di luar kota. Tuhan Engkau menyertai, memberkati mereka. Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, Para Diman yang ada di Jawa Timur, demikian pun juga Tirta yang ada di Surabaya. Tuhan Engkau berkati. Claudia yang ada di Amerika, Pak Thomas yang ada di Baghdad,
Pak Koni yang ada di Bogor, Tuhan yang memberkati. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang hari ini berair tempat yang lain, Tuhan Engkau menyertai memberkati mereka. Pertemukan kembali dalam waktu dan kalender Tuhan dalam ibadah bersama seperti siang hari ini. Ya Bapak di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau tolong, khususnya menjelang pemilihan umum. Tuhan Engkau tolong kami supaya bangsa kami tetap kondusif, dan kami sebagai warga gereja tetap punya kesempatan untuk menyampaikan Injil Kristus. Bapa di surga, terima kasih Bapa hari ini. Jemaat Tuhan memberikan persembahan mereka dalam bentuk keuangan. Tuhan Engkau terima itu menjadi tanda kasih kami, iman kami, kepedulian kami terhadap pelayanan firman, pelayanan-Mu, bahkan ketaatan kami kepada firman-Mu. Kami percaya janji-Mu bahwa semua umat-Mu yang memberi dengan sukacita dan yang benar, Tuhan Engkau membalas seperti janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami banyak hal yang kami belum sebutkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima karena itu arahkan hatimu hanya kepadanya. Apa yang saya sampaikan pada hari ini, terimalah, renungkan, hayati, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang, sampai bertemu kembali pada ibadah-ibadah di waktu mendatang.